1325, Guzen. Huo Xuan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan dan pergi setelah mengobrol sebentar. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia mengamati punggung Huo Xuan dari samping. Jelas bahwa Huo Xuan ini ada di sini untuk menyatakan niat baik. Mungkin sebagian alasannya adalah karena kekuatannya saat ini, tetapi ini tidak sepenuhnya terjadi. Bagaimanapun, yang pertama adalah anggota klan Yan. Selain itu, klan Yan saat ini tidak bobrok seperti klan Xiao. Orang ini tidak sederhana. Bahkan saya tidak dapat melihat melalui kekuatannya. Dia memang layak berasal dari salah satu dari 8 klan kuno, tampil misterius dan tak terduga. Tian Huo Zunze dan yang lainnya, yang telah mundur ke samping, akhirnya datang dan berseru setelah melihat Huo Xuan pergi. Xiao Yan mengangguk. Jika dia menebak dengan benar, kekuatan Huo Xuan seharusnya seperti bintang ke-7 Douzun atau lebih kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyembunyikan kekuatannya dari Tian Huo Zunze, yang kekuatannya telah mencapai bintang 6 Douzun. Namun, jika seseorang benar-benar berbicara tentang menjadi misterius, Xiao Yan masih merasa bahwa wanita berpakaian merah itu bahkan lebih tak terduga. Klan kuno ini memang luar biasa. Untungnya, dari tindakan Huo Xuan, klan yang setidaknya relatif lebih ramah. Ini akan membutuhkan setengah hari untuk melakukan perjalanan dari sini ke pegunungan suci Gu di alam Gu. Kami hanya bisa beristirahat di kapal perang selama ini. Ayo pergi, Xiao Yan dengan lembut tertawa. Setelah itu, dia memimpin semua orang ke sisi lain kapal perang. Kapal perang ini sangat besar. Namun, pertahanannya sangat ketat. Mereka menemukan prajurit bersenjata lengkap dari Black Submerged Army setiap beberapa langkah yang mereka ambil. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Kemungkinan barisan seperti itu tidak akan diperlukan jika mereka hanya di sini untuk menerima grup ini. Tampaknya klan Gu khawatir tentang orang-orang yang telah memasuki klan Gu, tetapi itu hanya diharapkan. Energi alam Gu ini sangat padat. Jika seseorang tinggal di sini untuk berlatih, seseorang akan berlatih lebih cepat daripada di dunia luar. Beberapa orang dengan motif tersembunyi mungkin diam-diam menemukan tempat untuk bersembunyi dan berlatih. Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Perilaku klan Gu benar-benar kedap air. Mengikuti kemajuan bertahap kelompok Xiao Yan, mereka perlahan-lahan tiba di tempat di dekat kepala kapal perang. Ada jauh lebih sedikit orang di sini dibandingkan dengan tempat lain. Namun, pertahanan di sekitar area ini sama sekali tidak lemah. Xiao Yan tampaknya kurang tertarik begitu dia berjalan ke kepala kapal perang. Dia akan berbalik dan pergi ketika matanya tiba-tiba berhenti di bagian depan kapal. Ada seorang pria berambut panjang dengan pakaian cemerlang duduk di sana. Sebuah meja kayu kecil telah didirikan di depannya. 2 cangkir teh bening telah diletakkan di atasnya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia menatap punggung ini. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia bisa merasakan aura luas dan perkasa yang samar-samar menyebar dari tubuh orang ini. Selain itu, dia tidak suka kepura-puraan seperti ini. Teman dari klan Xiao. Karena Anda di sini, silahkan duduk. Namun, Xiao Yan baru saja berbalik ketika tawa samar ditransmisikan ke telinganya, menyebabkan dia berhenti. Ekspresi Xiao Yan tenang. Matanya bertukar pandang dengan kelompok dokter peri kecil tetapi tidak pergi. Berbalik, dia berjalan ke arah pria itu dan duduk di seberangnya. Dia mengangkat matanya dan dengan samar bertanya, seseorang dari klan Gu. Penampilan pria berambut panjang ini memang tidak tampan. Bahkan bisa disebut biasa. Namun, itu memberi seseorang perasaan meyakinkan yang misterius. Haha, aku Guzen. Pria berambut panjang itu tertawa. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Matanya menyapu para prajurit di sekitar Black Submerged Army dan menemukan bahwa mata orang-orang ini mengandung rasa hormat ketika mereka melihat orang ini. Rasa hormat ini,
yang berasal dari hati mereka adalah sesuatu yang tidak muncul bahkan ketika mereka menghadapi komandan kedua Lin Xiu, komandan pertama tentara terendam hitam. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia bertanya dengan lembut. Tangan pria berambut panjang yang digunakan untuk mengangkat cangkir tehnya bergetar setelah mendengar kata-kata ini. Riak melingkar menyebar di dalam cangkir teh saat dia tertawa. Kamu memang layak menjadi anggota klan Xiao. Apakah kamu menunggu di sini untuk membantu kelompok Lingkuan mendapatkan kembali wajah mereka? Lin Dong bertanya tanpa ekspresi. Haha, beberapa anak kecil itu memiliki karakter yang mudah tersinggung dan pengendalian diri yang buruk. Dengan membiarkan mereka mengalami apa artinya selalu ada seseorang yang lebih besar, mereka akan belajar untuk menarik sebagian dari kesombongan mereka. Selain itu, mereka tidak akan berani datang dan mencari saya untuk sesuatu seperti membantu mereka mendapatkan kembali wajah mereka. Gu Zhen tertawa. Xiao Yan menatap Gu Zhen di depannya. Orang ini cukup lembut. Kontrol ringan dan lembut semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan lihat untuk pertama kalinya di kalangan generasi muda. Apakah kamu tahu mengapa ada begitu banyak prajurit tentara terendam hitam yang menjaga kapal perang ini? Gu Zhen tidak peduli dengan fokus Xiao Yan saat dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Kamu khawatir tentang orang-orang yang tersisa di alam Gu, kan? Xiao Yan menjawab secara acak. Ini hanya sebagian alasannya. Ada sejumlah besar warga keturunan di dalam alam Gu. Mereka adalah dasar dari klan Gu dan juga merupakan level terpenting dalam klan Gu. Tubuh mereka memiliki garis keturunan Doudi. Meskipun jumlah ini sangat tipis sehingga dapat diabaikan, kadang-kadang beberapa variasi terbentuk. Orang-orang ini akan menjadi darah baru klan Gu tentu saja. Alasan mereka memiliki kesempatan untuk berevolusi adalah karena garis keturunan Doudi yang ada di dalam tubuh mereka. Gu Zhen berkata dengan lembut. Namun, garis keturunan semacam ini sangat samar. Itu bisa dengan mudah ditekan. Cara overlay garis keturunan ini sangat mudah. Selama seseorang menikahi orang luar, klan Gu menghargai garis keturunan Doudi. Oleh karena itu, kami khawatir seseorang dari luar klan akan menyebabkan kekuatan garis keturunan ini menghilang. Sebagai hasilnya, kami telah mengambil tindakan pencegahan terhadap siapapun yang tersisa di alam Gu bahkan untuk waktu yang singkat. Kata-kata Gu Zhen berhenti ketika dia mengatakan ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, ini adalah kasus warga keturunan biasa dan juga kasus anggota inti klan Gu. Dalam aturan klan Gu saya, ada aturan yang jelas bahwa seseorang tidak diperbolehkan menikah di luar klan. Anda mungkin menyadari apa yang ingin saya sampaikan, bukan? Ekspresi Xiao Yan tetap tenang. Dia dengan lembut berkata, aku tahu tapi itu masih tidak berguna untukku. Beberapa kalimat saya ini secara alami tidak memiliki harapan untuk membuat Anda meninggalkan niat Anda. Namun, Anda juga harus menyadari betapa klan Gu sangat menghargai garis keturunan Doudi. Untuk memastikan bahwa garis keturunan berlanjut, sangat sulit untuk ada apapun antara Anda dan nona muda. Gu Zhen perlahan meletakkan cangkir tehnya dan berkata, seseorang harus tahu kapan harus mundur dalam situasi sulit tidak peduli apa yang bisa dilakukan. Kalau tidak, kemungkinan tidak akan baik untuk siapapun. Ini bukan ancaman, tapi pengingat jika Anda benar-benar menyukai nona muda, Anda tidak boleh menyeretnya ke bawah. Klan Xiao saat ini telah benar-benar menurun. Xiao Yan dengan lembut memutar cincin penyimpanan di jarinya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Apakah garis keturunan Doudi benar-benar sekuat itu? Gu Zhen tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan menjawab, apakah ada kebutuhan untuk memberikan balasan? Klan kuno ini masih kuat sampai sekarang. Ini adalah bukti terbaik. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak berkomitmen. Dia terus bertanya, tingkat apa yang harus dicapai seseorang untuk menyebabkan klan Gu mengabaikan garis keturunan? Dou Sheng. Gu Zhen mengangkat alisnya dan perlahan menjawab, kalau begitu, aku akan mencapai level itu. Xiao Yan menyeringai dan menjawab,
Ini bukan masalah sederhana seperti membuka mulut. Ingat, saya berbicara tentang Dou Sheng. Dou Sheng asli dan bukan ban, setengah, Sheng. Gu Zhen mengerutkan kening dan berkata, klan Gu saya tidak pernah kekurangan ahli di puncak kelas Dou Zun. Namun, mereka tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba. Saya sadar bahwa bakat Anda cukup bagus. Namun, ada orang-orang di dalam klan Gu saya yang bahkan lebih berbakat dari Anda. Bahkan orang-orang ini tidak yakin bahwa mereka dapat maju ke Dou Sheng. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda bisa mencapainya? Ini karena kamu adalah anggota klan Gu sementara aku tidak. Ini karena kalian mengandalkan kekuatan besar dari garis keturunan Dou di sementara aku tidak. Xiao Yan tersenyum sambil menjelaskan kepercayaan dirinya. Adapun apakah aku bisa mencapai kelas Dou Sheng? Waktu akan membuktikan segalanya. Senyum di wajah Gu Zhen perlahan ditarik. Matanya menatap wajah percaya diri di depannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas. Saya secara alami cukup puas jika Anda benar-benar percaya diri. Namun, begitu Anda mengalami kesulitan untuk maju ke kelas Dou Sheng, saya harap Anda akan meninggalkan nona muda karena akan buruk bagi Anda berdua jika ini terus berlanjut. Terima kasih sudah diingatkan. Saya dapat mencapai titik ini hari ini dari menjadi sampah klan Xiao dengan mengandalkan tidak menyerah. Saya tidak sedikit pun takut menghadapi klan Hun. Itu sama untuk klan Gu. Wajah Gu Zhen mengungkapkan ekspresi rumit ketika dia mendengar tawa di sampingnya tidak menyerah. Ini adalah 3 kata sederhana, tetapi tidak banyak yang bisa mencapai artinya. Bang! Kapal perang tiba-tiba bergetar saat Gu Zhen menghela nafas pelan di dalam hatinya dan fluktuasi spasial di sekitarnya perlahan menghilang. Kecepatan kapal juga berkurang. Pegunungan hijau subur di kejauhan muncul di dalam pandangan seseorang. Apakah kita sudah sampai di pegunungan suci Gu? Jantung Xiao yang tiba-tiba berdebar kencang saat kapal perang itu terbang lebih dekat ke pegunungan yang tertutup oleh awan dan kabut. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh. Matanya tertuju ke gunung di kejauhan yang tertutup awan. Sosok hijau berkabut samar-samar hadir di sana. Meskipun mereka berjauhan, Xiao Yan masih bisa merasakan keakraban dan kerinduan dari dalam tulangnya. 2 pasang mata saling bertautan dari jarak yang sangat jauh. Tampaknya mereka telah memadat. Gu Zhen perlahan berdiri. Dia melihat sosok seperti dewa perempuan di puncak gunung. Senyum rumit muncul di wajahnya. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya orang yang bisa membuatnya secara pribadi datang ke tempat ini untuk menerima seseorang kemungkinan adalah pria di depannya ini. Xiao Yan, ada perbedaan pendapat yang besar terhadapmu di dalam klan Gu. Semuanya akan baik-baik saja jika Anda dapat mencapai kelas Dou Sheng. Jika Anda tidak bisa, kemungkinan Anda akan menemui banyak kesulitan. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat mencapai apa yang Anda katakan, penglihatan nona muda harus cukup baik. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dari percakapannya dengan Gu Zhen, dia bisa merasakan tekanan yang dihadapi Sun Er di dalam klan Gu. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bersama dengan Sun Er, bahkan klan Gu. Bab 1326, Pelajaran. Awan gelap bergulung di langit. Kapal perang besar itu perlahan berhenti di atas pegunungan tak berujung ini, menarik banyak tatapan. Semua orang di kapal perang berkumpul di depan kapal. Mereka melihat pegunungan terjal di bawah dan merasakan aura banyak ahli dalam pegunungan. Cukup banyak orang yang terdiam. Ini memang layak menjadi markas besar klan Gu. Jumlah ahli sudah mencapai jumlah yang menakutkan. Semua orang di sini adalah tamu penting dari klan Gu. Silakan lanjutkan. Cukup banyak orang yang menanggapi dengan sopan setelah mendengar suara tua itu bergema di seberang kapal perang. Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan bergegas turun dari kapal perang sebelum terbang menuju gugusan bangunan di tengah pegunungan.
Tempat itu adalah tempat klan Gu akan menerima mereka. Xiao Yan berdiri di depan kapal tapi dia tidak bergerak. Matanya terkunci pada gunung di kejauhan. Tianhuo Zunze dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Hanya mata dokter peri kecil yang terkunci di kejauhan. Emosi yang rumit hadir di matanya. Setelah menatap lama, sosok di atas awan akhirnya mulai berjalan di atas awan. Pakaiannya berkibar saat dia muncul seperti peri. Dia membawa perasaan halus saat dia melangkahi awan dan menuju di depan banyak mata. Akhirnya, dia diskors di luar kapal perang. Mata semua orang di kapal perang terlempar ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari wanita berpakaian hijau ini. Kejutan muncul di mata mereka. Wanita ini mengenakan gaun hijau pucat. Rambut hitam panjangnya secara acak tertahan saat menyebar di pinggangnya yang sempit. Itu membentang sampai ke pantatnya. Rambutnya akan tertiup angin sepoi-sepoi, muncul dari dunia ini, apalagi wajahnya yang cantik membuat dunia ini berputar. Matanya yang memikat dipenuhi dengan perasaan halus, yang mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan untuk berpaling. Setelah menggulingkan sebuah kota, kecantikannya akan menggulingkan sebuah negara. Sangat cantik. Keindahan yang tak tertandingi seperti itu benar-benar dapat membawa bencana bagi suatu negara dan kota-kotanya. Dihadapkan dengan wanita seperti itu yang tampaknya lahir dari aura spiritual dunia, pria sempurna akan merasa malu di depannya. Seolah-olah orang seperti itu tidak dapat ditemukan di dunia ini. Senyum lembut perlahan terangkat ke wajah Xiao Yan saat dia mempelajari wajahnya dengan keakraban jiwa yang dalam. Xiao Yan gege. Wanita berpakaian hijau mengungkapkan senyum di depan banyak mata. Sosoknya yang cantik melintas dan muncul di kapal perang. Setelah itu, suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan. Bentuk sapaan yang familiar itu seperti palu berat yang menghantam dengan kejam ke bagian terlembut di dalam hati Xiao Yan. Dia merasakan dorongan untuk memeluk orang di depannya dengan kasar. Gadis kecil, kamu menjadi semakin cantik. Xiao Yan dengan paksa menahan dorongan itu. Dia tertawa pelan, mengulurkan tangannya, dan mengusap kepala Sun Er di depan tatapan terkejut para prajurit dari Black Submerged Army. Gu Zhen memandang wanita itu, yang telah mengungkapkan senyum indah. Namun, dia hanya memberikan senyum pahit. Dia sadar bahwa senyum semacam ini adalah sesuatu yang mekar karena orang ini. Tampaknya hanya ketika dia berada di depan orang ini, Dewi Sun Er yang acuh tak acuh akan benar-benar mengungkapkan emosi seperti wanita muda ini. Anak kecil ini sebenarnya telah terhubung dengan dewi perempuan dari klan Gu ini. Tidak heran orang-orang dari klan Gu memperlakukannya seperti itu, namun, anak kecil ini benar-benar terlalu hebat. Pemuda yang tampak lembut dari klan Yan menyaksikan adegan ini dari sudut kapal perang. Wajahnya tanpa sadar dipenuhi dengan kekaguman. Ini tidak akan mudah. Klan Xiao saat ini bukanlah klan Xiao dari dulu. Wanita berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya menghentikan pandangannya pada Sun Er sebelum berbicara dengan lembut. Haha, kamu tidak boleh meremehkan Xiao Yan. Mampu berjalan ke tahap ini, di mana bahkan kita harus melihatnya dengan serius, dari klan garis keturunan yang terbuang, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Bukan tidak mungkin klan Xiao menjadi makmur karena dia. Huo Xuan tertawa dan berbicara dengan acuh tak acuh. Beberapa orang di samping tanpa sadar mengangkat alis mereka ketika mereka mendengar Huo Xuan memuji Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Jelas, mereka tidak benar-benar mempercayai kata-katanya. Xiao Yan gege, bisakah kamu menemani Sun Er jalan-jalan? Sun Er secara singkat mengenang masa lalu dengan Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan bergerak. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan. Xiao Yan di belakangnya perlahan menarik napas. Dia sadar bahwa alasan Sun Er menunjukkan dirinya kepadanya adalah karena dia ingin menunjukkan tekadnya kepada beberapa orang di klan Gu. Karena gadis ini memiliki bertindak tanpa rasa takut, Xiao Yan secara alami tidak akan bertindak pengecut. Hehe, karena ini masalahnya,
Izinkan saya untuk melihat betapa hebatnya klan Gu ini. Kebanggaan melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia melirik pegunungan terus-menerus yang tampaknya dipenuhi dengan aura kuno. Dia tertawa keras, melambaikan tangannya, dan memimpin kelompok dokter peri kecil dari kapal perang. Setelah itu, dia dengan cepat mengejar Sun Er. Bang! Namun, persepsi spiritual Xiao Yan yang tajam menangkap 10 mata yang sangat kuat menyapu tubuhnya saat dia meninggalkan kapal perang. Semua mata ini mengandung tekanan yang sangat kuat. Seolah-olah bahkan ruang di sekitarnya telah berhenti pada saat ini. HMPH. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan perubahan ruang di sekitarnya. Orang-orang dari klan Gu ini benar-benar ingin memberinya pelajaran dengan kejam. Bang! Api panas tiba-tiba meledak di langit pada saat itu. Gelombang api menakutkan menyebar dengan cara yang gemuruh dengan Xiao Yan di tengah. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan cukup banyak orang di kapal perang mengungkapkan ekspresi terkejut. Api surgawi yang sangat kuat. Wanita berpakaian merah bernama Huo Fi mengungkapkan perasaan aneh di matanya. Dia menatap tajam pada sosok di dalam gelombang api. Pada saat yang sama, segel api di antara alisnya juga menjadi lebih panas. Nyala api mengamuk dan menyebar. Ruang diam di sekitarnya tiba-tiba terbelah pada saat ini. Xiao Yan melangkah dengan nyala api dan melayang tinggi di langit. Matanya terkunci ke tempat-tempat tertentu dalam pegunungan. Pemilik tatapan ini sangat kuat. Namun, itu benar-benar mimpi yang konyol jika mereka ingin mengandalkan tekanan yang terkandung di mata mereka untuk menekan Xiao Yan. Hah! Seruan terkejut muncul dari pegunungan setelah mereka menyaksikan Xiao Yan menghancurkan ruang padat mereka dengan cara yang begitu mudah. Betapa sombongnya! Para tetua, apakah Anda tidak tahu apa itu etiket? Menyerang saat Anda bertemu tamu dari klan Gu. Apakah Anda mencoba membuat orang lain berpikir bahwa klan Gu kami penuh dengan orang barbar? Tubuh indah Sun Er melintas dan muncul di samping Xiao Yan saat gelombang api melonjak. Matanya yang cerah sedingin es saat dia mengabaikan pegunungan. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh bergema. Kata-kata nona muda terlalu serius. Kami belum pernah melihat anggota klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang kami telah bertemu satu. Kami akhirnya menjadi bersemangat sejenak dan ingin menyelidiki kekuatannya. Sosok tua perlahan muncul di langit setelah kata-kata Sun Er baru saja terdengar. Orang ini mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya dingin, tegas, dan kuno. Matanya mengandung ketidakramahan saat dia memelototi Xiao Yan. Xiao Yan menatap pria tua berjubah abu-abu yang muncul. Jelas, dia adalah salah satu dari mereka yang telah menyerangnya sebelumnya. Douzun bintang 8, ya. Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua berpakaian abu-abu itu. Fluktuasi melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Tampaknya ada cukup banyak orang di dalam klan Gu yang membencinya. Perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Penatua Gu Qian, hari ini adalah hari di mana klan Gu kami menerima tamu. Tindakanmu ini sedikit berlebihan. Pergi, kamu tidak akan melakukannya lagi. Sebuah suara samar perlahan menyebar dari jauh di dalam pegunungan sebelum akhirnya bergema di langit. Dipahami, Gu Qian dengan hormat menangkupkan tangannya ke bagian terdalam dari pegunungan ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia membungkuk pada Sun Er dan melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan bergegas ke bagian terdalam dari pegunungan. Xiao Yan gege, kamu baik-baik saja. Sun Er memperhatikan Gu Qian pergi sebelum berbalik untuk bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan gege, apakah kamu sekarang tahu mengapa Sun Er tidak ingin kamu datang ke klan Gu lebih awal? Sun Er menghela nafas. Dia tidak menyangka orang-orang tua yang bertele-tele ini tidak bisa mengendalikan diri. Mereka telah berpikir untuk menyerang dan menghalangi Xiao Yan saat dia tiba di klan Gu. Xiao Yan tersenyum.
Dia secara alami sadar bahwa Sun Er tidak ingin dia datang ke klan Gu untuk diajak. Oleh karena itu, dia telah berulang kali memintanya untuk meningkatkan kekuatannya sebelum datang mencarinya. Ayo pergi. Saya sudah mengerti apa yang akan saya hadapi sebelum saya datang ke alam Gu. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Anda telah membantu saya menahan mereka selama bertahun-tahun, dan itu harus menjadi giliran saya. Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Jika penatua Guqian itu menyerang lebih awal, Xiao Yan tidak akan membiarkannya mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sun Er sedikit terkejut saat mendengar suara lembut Xiao Yan. Dia tersenyum manis. Dia memang membantu Xiao Yan menunda klan Gu untuk waktu yang lama. Untungnya, saat ini dia telah menyeretnya keluar sampai Xiao Yan tumbuh. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menanggung semua ini bersamanya. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas gunung yang curam. Matanya melihat Xiao Yan dan Sun Er di langit. Jejak rambut hitam dan putih dengan lembut melayang di depan dahinya. Sepasang mata dingin seperti iblis terlihat di bawah rambutnya. Xiao Yan ini akhirnya datang. Tawa aneh tiba-tiba terdengar sementara seorang pria berjubah perak anehnya muncul dari belakang. Guyao, sepertinya hubungan antara Sun Er dan dia cukup baik. Apakah kamu tidak berniat menyerah? Pria berjubah perak itu menatap pria berambut hitam putih di depannya dan menggodanya. Dia bukan anggota klan Gu. Oleh karena itu, dia tidak bisa bersama dengan Sun Er. Aku akan membangunkannya. Suara tenang pria lain itu tanpa fluktuasi sedikit pun. Seolah-olah dia menyebutkan masalah yang tidak penting. Bagaimana jika dia bersikeras untuk tidak pergi? Pria berjubah perak itu tertawa. Mata pria itu terangkat sedikit saat dia bergumam, kalau begitu biarkan dia mati. Bab 1327, Jenderal Iblis. Setelah penatua yang dipanggil Guqian disuruh mundur, mata cerah Sun Er sekali lagi menyapu pegunungan yang luas. Mereka akhirnya berhenti di sebuah gunung hijau. Dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat samar tapi sangat dingin. Guyao, jika kamu berani mencoba sesuatu yang lucu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sun Er mengepalkan tangannya saat ekspresi marah melintas di matanya yang cantik. Ayo pergi, Xiao Yan gege. Sun Er perlahan menekan fluktuasi di dalam hatinya. Dia menoleh ke Xiao Yan di sampingnya, hanya untuk menemukan bahwa matanya juga terkunci di tempat di mana matanya berhenti sebelumnya. Orang yang sangat kuat. Xiao Yan berkata dengan lembut. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan aura yang sangat redup namun berbahaya menyebar dari gunung itu. Selain itu, aura ini jelas menargetkannya. Cara biasa tidak berguna jika seseorang ingin benar-benar menghilangkan perlawanan di dalam klan Gu. Ekspresi Xiao Yan tenang. Meskipun dia telah mengalahkan Ling Quan dan Lin Xiu, yang merupakan ahli dari generasi muda klan Gu, di kota suci Gu, dia mengerti bahwa mereka masih jauh dari cukup untuk membuktikan kekuatannya. Di mata orang-orang tua dari klan Gu, mengalahkan dua Lin Xiu tidak akan membuat mereka memandangnya berbeda. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini perlu menemukan ahli puncak dari generasi muda dalam klan Gu. Seseorang yang memiliki reputasi yang benar-benar hebat dan menjadikan orang itu lawannya. Selain itu, dia harus memenangkan pertukaran seperti itu. Jika tidak, anggota klan dalam klan Gu, yang tetap netral, mungkin mulai menentangnya. Karena itu, dia tidak boleh gagal. Jelas bahwa kelompok Lin Xiu tidak memiliki kualifikasi untuk disebut lawan seperti itu. Gu Shen memiliki reputasi yang cukup besar di dalam Black Submerged Army. Namun, dia belum mencapai level puncak di antara generasi muda dalam klan Gu. Saat ini, hanya ada 4 orang di klan Gu yang memenuhi persyaratan seperti itu. Mereka adalah 4 jenderal tentara terendam hitam. Xiao Yan yakin bahwa aura berbahaya dari sebelumnya pasti berasal dari salah satu dari 4 jenderal. Ayo pergi.
Xiao Yan perlahan menarik matanya. Dia tersenyum pada Sun Er saat dia berbicara. Iya. Sun Er sedikit mengangguk. Tubuhnya yang halus bergerak, dan posturnya sama memikat dan anggunnya dengan kupu-kupu terbang. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya di depan banyak tatapan di sekitarnya. Pria di Gunung Hijau yang jauh dengan rambut hitam dan putih di dahinya menatap ke arah yang dituju kelompok Xiao Yan. Senyum dingin samar terangkat di wajahnya. Haha, dia memang pantas berasal dari klan Xiao. Tatapan yang dia lempar tadi kau seharusnya tahu apa artinya, kan? Dia sebenarnya ingin menantangmu. Pria berjubah perak itu tertawa. Tantangan? Ya, sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Gu Yao mengangkat matanya dan berkata dengan lemah. Besok akan menjadi upacara dewasa. Menurut aturan, saya bisa memilih lawan saya sendiri. Melihat bahwa dia penuh dengan keberanian seperti itu, saya akan memberinya kesempatan besok. Adapun Sun Er, dia akan memahami tindakan saya di masa depan. Sosok Gu Yao berangsur-angsur menjadi ilusi setelah suaranya perlahan terdengar. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang. Haha, betapa menariknya. Sudah berapa tahun sejak generasi muda klan Gu dan Xiao bertukar pukulan? Saya benar-benar mengantisipasi apakah Xiao yang ini dapat mengejutkan kita. Pria berjubah perak itu tertawa. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi buram dan benar-benar menghilang sesaat kemudian. Hanya tawa rendah yang terus bergema di atas gunung. Saat dipimpin oleh Sun Er, kelompok Xiao yang tidak menuju ke area penerima khusus klan Gu. Sebaliknya, mereka berhenti di depan sebuah rumah bambu di bagian terdalam pegunungan. Pada saat ini, sesosok orang tua tersenyum saat melihat kelompok Xiao yang turun di depan rumah bambu. Ling tua, Xiao yang terkejut ketika melihat sosok yang dikenalnya di depan rumah bambu. Dia segera tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Haha, sudah kurang dari 10 tahun. Tidak disangka tuan muda Xiao yang telah mencapai tahap seperti itu. Itu benar-benar membuatku yang lama merasa malu. Ling Ying menghela nafas. Ketika dia berada di bawah perintah untuk secara diam-diam melindungi Xiao Yan saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang individu muda dan tidak berpengalaman yang baru saja menghapus penghinaan karena pertunangannya dibatalkan, namun pemuda itu sekarang menjadi ahli terkenal di dataran tengah. Ayo pergi. Silahkan masuk dulu. Tempat ini adalah tempat latihan saya. Jarang ada orang yang bisa datang ke sini. Saya pikir Xiao Yan gege kemungkinan tidak akan suka pergi ke tempat lain. Sun Er tersenyum dan berbicara. Xiao Yan mengangguk. Lingkungan tempat ini sepi. Itu cocok dengan apa yang dia suka. Setelah apa yang dia lakukan, kemungkinan dia sudah menjadi topik pembicaraan hangat untuk klan Gu. Karena itu, dia tidak ingin pergi ke tempat-tempat itu untuk diamati oleh orang lain seperti monyet. Kelompok itu mengikuti Sun Er dan memasuki rumah bambu. Setelah itu, mereka duduk di ruang tamu. Xiao Yan mengambil kesempatan untuk memperkenalkan kedua belah pihak. Ketika Sun Er dan Ling Yi mendengar bahwa King Lin yang halus dan tampak cantik memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, ekspresi terkejut melintas di wajah mereka. Mereka juga telah mendengar tentang mata misterius ini. Tuan muda Xiao Yan, waktu bagimu untuk datang ke klan Gu jauh lebih awal dari yang kuharapkan. Ling Ying menghela nafas. Awalnya, dia berpikir bahwa Xiao Yan akan membutuhkan setidaknya 20 tahun sebelum datang ke klan Gu. Yang mengherankan, dia tiba setelah sekitar 10 tahun. Namun, dengan kekuatan tuan muda Xiao Yan, kamu memang memiliki kualifikasi untuk datang ke klan Gu. Nona muda akan bisa sedikit bersantai denganmu di sini. Ada banyak orang di klan yang menyarankan membawa semua orang dari klan Xiao ke ranah Gu. Saya pikir Anda harus menyadari niat membawa mereka ke sini. Untungnya, Nona muda dan beberapa sesepuh menentangnya. Baru pada saat itulah pikiran itu terhalau dari orang-orang itu. Namun, ini hanya kedamaian sementara karena seseorang memunculkan saran seperti itu hampir setiap tahun.
Untuk mendapatkan cukup waktu untukmu, Nona muda telah memasuki periode retret yang berkepanjangan. Klan Gu sangat menghargai garis keturunan mereka. Garis keturunan yang lebih padat, semakin besar bobot yang dibawa oleh kata-kata orang itu. Nona muda terus-menerus melakukan retret untuk berlatih dengan pahit selama tahun-tahun ini agar kata-katanya menjadi lebih penting. Hanya dengan melakukan ini dia akan dapat menekan saran dari orang-orang di dalam klan yang siap untuk menyerang klan Xiao. Prosesnya sulit. Untungnya, Miss muda akhirnya berhasil. Status dia saat ini di dalam klan sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa sesepuh harus menyambutnya ketika mereka bertemu. Keputusan untuk menyerang klan Xiao telah ditekan olehnya sampai sekarang. Ling Ying menghela nafas ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, "Saya yang lama sadar bahwa Tuan Muda Xiao yang pasti telah mengalami banyak kesulitan untuk mencapai level Anda saat ini dalam satu dekade singkat. Namun, Nona muda juga telah berusaha keras." "Ling tua!" Sun Er berteriak dengan lembut. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya pada Ling Ying dan menunjukkan bahwa dia tidak boleh terus berbicara. Ling Ying tersenyum ketika dia melihatnya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Orang tua ini seperti ini. Aku tidak bisa mengendalikan mulutku." Xiao Yan samar-samar tersenyum. Mata hitam pekatnya menatap penampilan elegan yang bisa membawa bencana ke negara dan kota. Dia dengan lembut memegang tangan Sun Er dan dengan lembut berkata, "Sudah sulit bagimu selama tahun-tahun ini. Saya akan mengungkapkan semua ini di masa depan. Saya akan menyelesaikan tekanan dari klan Anda." Kemerahan cerah muncul di wajah Sun Er saat dia merasakan kehangatan yang ditransmisikan dari tangannya. Hatinya merasa sedikit senang. Terlepas dari seberapa kuat dia menunjukkan dirinya di depan anggota klannya, dia masih seorang gadis. Hatinya memiliki kelembutan seorang gadis. Dia tampak puas bahwa usahanya selama bertahun-tahun dapat memperoleh kata-kata ini. Dia tidak berharap banyak. Meskipun dia memiliki bakat yang tak tertandingi dan garis keturunan yang kuat, dia sangat gigih dan bahkan keras kepala ketika menyangkut masalah hatinya. Perasaan yang dia kembangkan ketika dia masih muda telah terkubur jauh di dalam ingatannya. Mereka secara bertahap difermentasi dengan aliran waktu, berubah lembut dan bergerak. Xiao Yan Gege, besok akan menjadi upacara dewasa di dalam klan Gu. Upacara dewasa ini biasanya tidak ada hubungannya dengan Anda tamu yang telah diundang. Namun, karena Anda menjadi anggota klan Xiao serta keterlibatan saya, upacara dewasa ini pasti akan melibatkan Anda. Sun Er sedikit merajut alisnya dan berkata, "Menurut aturan, setiap anggota klan yang berpartisipasi dalam upacara dewasa akan dapat memilih seseorang untuk bertanding. Beberapa orang kemungkinan tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan yang adil seperti itu. Tentu saja, dengan kekuatan Xiao yang Gege saat ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanmu bahkan dalam generasi muda klan Gu. Namun, ada 4 orang yang kemungkinan tidak termasuk. 4 jenderal besar." Xiao Yan bertanya dengan lembut. Kekuatan keempat orang ini semuanya berada di level bintang 8 Dou Zone ke atas. Terlebih lagi, mereka dikatakan sebagai eksistensi dengan peluang tertinggi untuk menjadi Black Submerged King. Wajah Sun Er muram saat dia berkata, "Di antara mereka berempat, orang yang kemungkinan besar akan mengincarmu adalah yang disebut Jenderal Iblis, Guyao." "Jenderal Iblis, Guyao?" Xiao Yan perlahan bergumam. Dia segera berkata, "Orang dari sebelumnya seharusnya dia, kan?" "Iya." Sun Er mengangguk. Hatinya sedikit terkejut. Tidak terduga bahwa Xiao Yan merasakan aura Guyao. Bakat Guyao luar biasa. Dia juga memiliki garis keturunan Dou yang sangat kaya. Sebagian besar orang di dalam klan berharap aku akan bersama dengannya. Setengah tahun yang lalu, dia juga berinisiatif untuk menyebutkan hal ini ke Dewan Penatua. Namun, dia ditolak oleh saya. Alasannya adalah karena Xiao Yan Gege
Sun Er tertawa getir dan berkata, "Mengingat karakternya, dia pasti akan menargetkanmu selama upacara dewasa besok." Dia jelas mengerti bahwa jika dia mengalahkanmu dalam kesempatan seperti itu, mereka yang tetap netral di dalam klan akan condong ke sisinya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Cangkir teh di tangannya tiba-tiba membentuk beberapa riak. Dia juga mengerti bahwa ini adalah kesempatan langka baginya. Jika dia kalah, anggota klan Gu tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, jika Gu Yao kalah, sesepuh dalam klan Gu kemungkinan akan kesulitan menemukan alasan untuk menemukan masalah dengan masalah antara Xiao Yan dan Sun Er di masa depan. Oleh karena itu, pertempuran dengan Gu Yao ini adalah persimpangan antara surga dan neraka. Karenanya, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini.